Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa nih, ada salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode emitennya BUAH. Kita lihat company profile-nya dulu. Jadi PT Segar Kumala Indonesia ini didirikan pada tahun 2017 dengan memulai bisnis perdagangan dan distribusi buah-buahan segar di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan merek SK. Kini perseroan telah memiliki 9 cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan mendapatkan supply atas produk tersebut dari Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah yang memiliki kualitas dan mutu terbaik dan juga memiliki harga yang kompetitif. Kemudian perseroan memiliki 3 jalur distribusi utama seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian buah yang diimpor oleh perseroan akan tiba di 3 pelabuhan utama, kemudian selanjutnya didistribusikan ke gudang penyimpanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini produk-produk dari emiten buah. Kemudian kita lihat untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebesar 200 juta lembar dengan persentasenya 20%, nilai nominalnya 50 per lembar, rupiah per lembar. Kemudian harga penawaran itu pada kisaran 350 hingga 400 rupiah per lembar. Jadi kali ini emiten buah nilai maksimal dari IPO akan didapat sebanyak 80 miliar rupiah. Penjamin emisinya yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal 20 hingga 26 Juli 2022, tanggal efektifnya 29 Juli 2022, masa penawaran umum 2 sampai 5 Agustus 2022, tanggal penjatahan 5 Agustus 2022, tanggal distribusi saham 8 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 Agustus 2022. Dana hasil IPO-nya ini 75% digunakan sebagai modal kerja antara lain pembayaran utang dagang, pembelian barang dagangan, dan kegiatan operasional. 25%-nya itu untuk membuka cabang baru. Nah, jadi strategi bisnis dari emiten buah ini ada 2, general trade, yaitu cara perseroan untuk masuk ke dalam pasar perdagangan pada umumnya seperti pasar jaya, pasar basah tradisional, dan pasar induk. Kemudian yang kedua itu modern trade, yaitu di sini perseroan dalam penetrasi pasar modern dan pelanggan toko retail, di mana perseroan sudah bekerja sama dengan minimarket atau retailer dan juga supermarket besar seperti Ranch Market, Jogja Supermarket, Transmart, Superindo, dan juga Alfamidi. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama, risiko ketersediaan pasokan buah akibat gagal panen, risiko usaha, risiko perubahan cuaca, dan risiko perubahan kurs valuta asing, dan sebagainya. Untuk risiko umum itu ada risiko atas kondisi perekonomian makro atau global, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk investor sendiri ada risikonya diantaranya likuiditas saham perseroan, penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham, dan lain sebagainya. Key financial highlights yang pertama ini ada dari neraca keuangan. Kita lihat per akhir tahun kemarin dibandingkan dengan 31 Maret 2022, jumlah asetnya mengalami peningkatan, liabilitasnya juga, dan juga kalau misalnya kita lihat ekuitasnya juga mengalami pertumbuhan. Kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Maret 2022, liabilities per aset dan liabilities per equity masing-masing 75,88% dan 314,57%. DSCR 4,37 kali, pertumbuhan masing-masing aset, liabilities, dan equity itu sebesar 11,40%, 8,87%, dan 20,20%. Untuk key financial highlights yang kedua yaitu laporan laba rugi, kita lihat untuk penjualannya, kalau misalnya per 31 Maret 2022 kita bandingkan dengan 31 Maret 2021 itu mengalami peningkatan. Secara annualnya pun mengalami peningkatan. Terus kalau kita lihat untuk ke bottom line-nya, laba rugi per 31 Maret 2022 kita bandingkan dengan 31 Maret 2022 itu perseroan mengalami pertumbuhan laba
annualnya juga annualnya mengalami pertumbuhan juga. Nah, terus kemudian kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Maret 2022, baik GPM dan NPM tercatat masing-masing 9,51% dan 3,99%. Return on asset dan return on equity masing-masing 4,05% dan 16,80%. Pertumbuhan baik revenue dan gross profit itu masing-masing sebesar 31,73% dan 14,91%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.